Saudara, tak ada kejahatan yang sempurna. Sepintar-pintarnya seseorang menyembunyikan kejahatan, suatu saat kebenaran akan terungkap. Cepat atau lambat, selalu ada celah atau bukti yang akan membongkar kejahatan tersebut. Muhammad Haikal Azhari, seorang direktur utama sebuah perusahaan teknologi informasi di Menteng, Jakarta Pusat, dilaporkan sebagai korban perampokan oleh rekannya. Emas seberat 500 gram raib dan sejumlah luka ditemukan di tubuhnya. Namun hasil pemeriksaan polisi berbeda. Tak pernah ditemukan adanya perampokan. Semua kesaksian adalah rekayasa dan rekan korban adalah dalang dari semuanya. Inilah suasana rumah lokasi di mana Muhammad Haikal Azhari dikabarkan menjadi korban perampokan dan penganiayaan. Lemari dan sejumlah barang-barang korban dalam kondisi berantakan, saudara. Terlihat seolah-olah seseorang tengah mencari barang berharga di setiap sisi rumah. Dari keterangan saksi, emas batangan seberat 200 gram dan sejumlah perhiasan dengan total 500 gram dibawa kabur oleh para pelaku. Peristiwa ini mengagetkan warga Jalan Pati 8, Menteng, Jakarta Pusat. Apalagi aksi perampokan terjadi pada siang hari. Seorang warga sempat mengaku curiga karena mendengar keributan dari dalam rumah pada Selasa siang. Ia juga sempat meminta RT setempat untuk masuk ke dalam rumah dan memastikan kondisi penghuni rumah. Namun laporannya tidak digubris. Hingga akhirnya pada sore warga mengetahui adanya perampokan yang membuat seorang penghuni rumah mengalami luka. Suara besar banget, kayak ada berantem besar-besar. Berantem di dalam? Nah, di dalam. Gerebek, maksud saya ntar supaya nggak terjadi apa-apa. Nggak taunya. Jam berapa itu, Bu? Itu jam 11 siang. Terus saya pergi ke kafe kampung makan. Sangat curiga dong. Masalahnya dia nggak pernah begitu. Baru pertama kali dalam sejarah dia teriak-teriak begitu. Mendalami kasus, polisi terus mencari alat bukti di lokasi, termasuk mencari CCTV rumah warga di sekitar rumah korban. Dari keterangan saksi yang merupakan rekan korban, pelaku berjumlah 2 orang dan masuk ke dalam rumah melalui bagian atap saat aksi perampokan terjadi. Akibat kejadian ini korban mengalami sejumlah luka dan memar, saudara. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Orang yang sedang terluka parah di lantai 2 rumah dengan saksi yang ada di bawah 2 orang perempuan. Dilukai pakai apa itu, Pak? Dari luka yang ditemukan ada luka benda tajam. Terima dari saksi, tadi ini ada 2 orang yang masuk ke rumah dan melakukan perampokan. Namun informasi tersebut masih kami telusuri lebih lanjut untuk klarifikasi maupun menemukan bukti dan petunjuk lainnya. Tak ada kejahatan yang sempurna. Selama penyelidikan berjalan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Keterangan sejumlah saksi berbeda dengan temuan di lapangan. Apalagi keterangan saksi utama yang merupakan rekan korban yang tidak konsisten. Banyak kejanggalan dari semua keterangan yang disampaikan saksi. Dengan menggunakan metode scientific investigation secara bertahap, polisi memecahkan teka-teki perampokan disertai penganiayaan ini. Tak ada perampokan, saudara. Muhammad Haikal Azhari ternyata korban penganiayaan. Dan sang rekan yang menjadi saksi utama kasus ini adalah dalang di balik penganiayaan ini. Tak ada yang menyangka pelaku tega melakukan hal keji ini kepada korban. Keduanya telah berteman baik sejak masa kuliah. Mereka telah saling mengenal lebih dari 10 tahun. Keduanya bekerja di sebuah perusahaan IT di mana korban adalah direktur utama dan pelaku menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Namun, menurut pelaku, saat bekerja korban seringkali melontarkan kata-kata yang dianggap kasar.
sehingga membuat pelaku sakit hati dan menyimpan dendam. Untuk mengelabui perlakuan kejinya, pelaku menyiapkan skenario seolah-olah terjadi perampokan yang membuat korban mengalami luka-luka. Kepada polisi, pelaku bercerita, terjadi perampokan yang dilakukan oleh dua pria yang dikenal yang masuk melalui lantai atas. Pelaku menyebut saat kejadian ia berada di ruang kerja di lantai 1 dan mendapati korban sudah bersimbah darah di lantai 2. Perampok membuka berangkas dan membawa kabur emas yang ada di berangkas seberat 500 gram dan kedua pelaku langsung pergi melalui pintu depan. Bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Aksi penganiayaan ini terjadi pada Selasa siang 16 Juni lalu. Korban berkunjung ke rumah pelaku usai dinas dari luar kota dan berencana hendak ke Bali besok harinya. Korban berada di lantai 2 rumah dan bermain game sambil bersantai. Sedangkan pelaku berada di lantai 1 merencanakan aksi kejinya. Tengah asik bermain game dengan kacamata VAR, tiba-tiba pelaku muncul dari belakang dan langsung menganiaya korban. Korban langsung tersungkur di lantai. Dari pengakuan pelaku, ia melakukan penganiayaan kepada korban karena sakit hati, saudara. Ia telah memendam dendam sangat lama kepada korban yang merupakan rekan kerjanya. Kepada polisi, pelaku menyebut perkataan korban seringkali membuat ia sakit hati. Arus listrik dan terjatuh selama kurang lebih 6 hingga 8 detik. Pasca kejadian penyetruman tersebut, karena korban tidak sadar atau langsung pingsan, dalam kondisi panik, tersangka mengambil kuali dari dapur dan memukul bagian kepala korban sebanyak 2 kali dan 1 kali di punggung. Sakit hati dan dendam tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan. Segala bentuk penganiayaan adalah pelanggaran. Penyelesaian masalah secara emosi hanyalah menghancurkan masa depan. Terlagi dalam persahabatan yang terjadi lama berakhir hanya karena emosi sesaat. Emosi mungkin telah memberi jarak, namun ikatan persahabatan yang tulus selalu menyisakan ruang maaf.